Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Devandi dalam pertemuan ke-13 ya. Pertemuan 13 ini hukum pidana, kita akan membahas terkait dengan pogging atau percobaan tindak pidana. Jadi pogging itu atau percobaan adalah salah satu hukuman pidana bagi orang yang memiliki niat namun belum selesai melakukan kejahatannya. Nah, ini disebut percobaan. Nah, dasar pidana pogging itu ada straffausdehnungsgrund atau dasar memperluas dapat dipidananya orang. Jadi percobaan itu juga bisa dihukum ya, yaitu seorang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana meskipun tidak memenuhi unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah memperluas dan dapat dipidana seseorang. Terus ada juga Tasbetstandoutsdehnungsgrund, dasar memperluasnya pidana perbuatan. Percobaan melakukan tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. Jadi percobaan dianggap merupakan delik yang sempurna, hanya bentuknya khusus. Menurut Prof. Mulyatno, percobaan itu merupakan delik sendiri. Alasannya adalah orang itu dipidana karena melakukan kejahatan. Dalam konsep perbuatan pidana, pandangan dualistis ukuran suatu delik didasarkan pada pikiran dan sifat berbahayanya perbuatan itu. Jadi walaupun dia baru percobaan, tetap aja berbahaya dan harus dihukum. Dasar dipidananya teori subjektif, percobaan terletak pada sikap batin dan watak. Namun dalam teori objektif, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat bahayanya perbuatan. Jadi satu sifat bahayanya, satu batin dan wataknya. Nah, teori objektif ini terbagi dua juga, ada formil dan material. Yang formil ini menitik beratkan pada sifat bahayanya perbuatan terhadap tata hukum suatu aturan ya. Kemudian dalam material ini menitik beratkan sifat bahayanya perbuatan terhadap kepentingan atau badan. Nah, teori campuran itu melihat dasar patut dipidananya percobaan itu dari dua segi ya. Sikap batin pembuat yang berbahaya dan sifat berbahayanya perbuatan. Subjek dan objek. Jadi artinya tetap walau hanya percobaan, dia tetap akan dihukum pidana. Percobaan tindak pidana dalam pasal 53 ini dilihat ada niat. Pertama ada niat, ada permulaan pelaksanaan, adalah yang diawali namun tidak selesai. Misalnya dia sudah ada niat membunuh, ya, secara subjektif dia berbahaya, punya niat buruk. Kemudian perbuatannya sudah dilakukan, dia sudah mengeluarkan pisau namun tidak tertusuk orang itu. Sehingga perbuatannya berbahaya dan walaupun tidak berhasil membunuh, dia tetap harus dihukum karena sudah melakukan percobaan pembunuhan. Nah, ini niat ya, niat itu menurut Prof. Mulyatno jangan disamakan dengan sengaja, tapi niat secara potensi dapat berubah menjadi sengaja apabila ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Jadi dia sudah ada perbuatannya ya. Kemudian juga tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan, maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan si pelaku. Kemudian oleh karena niat tidak sama dan tidak dapat disamakan dengan sengaja, maka unsur niat jangan diambil dari unsur sengaja apabila kejahatan muncul. Kesimpulan dari pendapat di atas diketahui apabila dalam proses percobaan selesai, niat sama dengan kesengajaan. Apabila percobaan tidak selesai, tertunda atau tidak lengkap, terhenti, niat itu hanya merupakan unsur sifat melawan hukum subjektif. Ini dalam teorinya ya. Menurut Van Hemel dikatakan perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran ternyata sikap batin si penjahat, mens rea ya, niatnya.
Menurut Simon, pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan. Jadi ada yang dimulai. Nah, pada delik material, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan menurut sifatnya langsung dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh aturan undang-undang. Nah, Duns juga berpendapat bahwa perbuatan pelaksanaan jika apa yang dilakukan termasuk sesuatu yang salah, merupakan perbuatan seperti dilarang. Kemudian Mulyatno berpendapat ada 3 syarat. Objektif ya, seperti yang dikatakan tadi, mengandung potensi yang berbahaya. Subjektif, dari pandang niatnya sudah salah. Yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka itu merupakan perbuatan yang jelas melawan aturan karena ada aturannya dalam pasal 53 KUHP. Kemudian pelaksanaan tidak selesai bukan kehendak sendiri. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak. Nah, artinya adalah percobaan itu kalau memang dia ingin membunuhnya itu, kemudian dia tarik sendiri karena niatnya berubah, dia tidak masuk percobaan. Jadi tidak jadinya membunuh itu bukan karena niat dia tidak jadi, tapi memang ingin dia sempurnakan, ingin dia bunuh, tapi tidak terbunuh. Nah, ini yang disebut dengan niat jahat. Tapi kalau pelaksanaannya tidak selesai bukan kehendak sendiri, itu bisa dikatakan tidak atau bukan percobaan. Nah, tidak selesainya pelaksanaan kejahatan dituju bukan karena kehendak sendiri dapat terjadi dalam hal adanya penghalang fisik. Diri sendiri nggak mau. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tapi akan adanya penghalang fisik. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Nah, ini juga ada percobaan tidak mampu ya. Ini dikatakan menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu, yang ada hanya percobaan yang tidak mampu karena alatnya saja. Mengenai percobaan yang tidak mampu karena alatnya, MVT membedakan antara tidak mampu mutlak dan tidak mampu relatif. Yang mutlak ini apabila dengan alat itu tidak mungkin timbul delik selesai, dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. Nah, ini kalau tidak dengan alat itu tidak mungkin timbul delik selesai. Jadi dengan alat itu nggak akan mungkin timbul delik selesai ya. Kemudian yang tidak mampu relatif apabila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai karena justru hal ihwal yang tertentu dalam dimana si pembuat melakukan perbuatan atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada. Nah, pemidaan percobaan itu ada di pasal 53 ya. Di ayat 2 itu dikatakan maksimum pidana itu dikurangi sepertiga. Untuk pidana tambahan sama dengan delik selesai. Kalau ada penambahan ya, bila dia menggunakan kekerasan atau hukuman lain, adanya tambahan lain karena perbuatannya, itu bisa dihukum sempurna. Nah, itu sedikit terkait dengan percobaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.